Baik, selamat pagi semua hadirin. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan untuk waktu yang diberikan kepada saya untuk mengisi acara webinar manajemen keuangan internasional ini. Baik, di sini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai pembiayaan ekspor UMKM di era digital. Baik, sebelum kita lanjutkan, maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, nama saya adalah Magma Bumi Rahmani. Saya pernah belajar di D3 Akuntansi UGM, kemudian melanjutkan studi saya di UNS, Prodi S1 Akuntansi. Dan saya memiliki pengalaman sebagai konsultan intern, konsultan division intern di PT Sincor Indonesia pada tahun 2020. Next. Baik, di sini saya akan memaparkan beberapa pokok bahasan. Yang pertama adalah kita akan membahas terkait dengan gambaran umum ekspor UMKM saat ini, kemudian ada peluang pembiayaan ekspor UMKM di era digital, dan tantangan pembiayaan ekspor UMKM di era digital. Gambaran umum ekspor UMKM saat ini. Nah, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merupakan tulang punggung ekonomi nasional sekaligus ujung tombak perputaran ekonomi dalam negeri. Akan tetapi, kelompok usaha ini masih menghadapi beragam tantangan untuk lebih berdaya saing. Next. Nah, kemudian seperti apa sih kondisi UMKM nasional saat ini? Kalau kita refleksi pada tahun 1998, terjadi krisis politik, ekonomi, dan terdampak, tetapi ekonomi Indonesia masih tumbuh cukup bagus. Pada saat itu kuncinya adalah UMKM masih bisa bertahan sebagai penopang ekonomi. Kemudian pada tahun 2008, posisi krisis finansial global, UMKM pun masih bertahan sebagai penggerak ekonomi. Pada kondisi COVID-19, UMKM memang sangat terpengaruh. Jika dilihat dari data permasalahan yang dihadapi adalah penjualan menurun, kemudian sulitnya bahan baku, kemudian distribusi dan produksi terhambat, kemudian sektor yang paling terdampak di UMKM yaitu akomodasi, makanan dan minuman, pedagang besar atau eceran, kemudian reparasi peralatan mobil dan motor, kemudian industri pengolahan dan keuangan asuransi. Nah, artinya pada masa pandemi COVID-19, UMKM menjadi salah satu sektor yang mengalami dampak yang cukup besar. Nah, kemudian fakta singkat UMKM di Indonesia. Jadi jumlah UMKM pada tahun 2018 itu sebanyak 64,19 juta usaha. Kemudian tenaga kerja UMKM sebanyak 117 juta pekerja atau sekitar 97,97%. Kemudian sumbangan UMKM terhadap PDB tahun 2018 yaitu sebesar 8.573 triliun rupiah.
Kemudian untuk regulasi yang mengatur tentang UMKM di Indonesia, yang pertama ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah. Next. Nah, ada 5 penyebab UMKM di Indonesia untuk sulit ekspor. Yang pertama adalah masalah legalitas, yang kedua adalah akses pembiayaan, kemudian pendampingan, kemudian masalah produksi dan terkait dengan pemasaran. Nah, yang selanjutnya adalah peluang pembiayaan ekspor UMKM di era digital. Nah, jadi ada 3 bidang usaha UMK non pertanian yang usahanya menempati urutan teratas di Indonesia di dalam perekonomian nasional. Yang pertama adalah sektor perdagangan besar dan eceran. Nah, pelaku UMKM yang bergerak di sektor ini mencapai 46,17%. Kemudian tenaga kerja yang terserap di sektor ini mencapai 31,81% tenaga kerja. Kemudian usaha di bidang perdagangan besar dan eceran adalah penjualan barang tanpa proses mengubah bentuk produk yang diperdagangkan, kecuali penyortiran dan pengemasan ulang. Kemudian yang kedua adalah penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum. Sebanyak 16,72% UMKM bergerak di sektor ini, dengan tenaga kerja yang terserap mencapai 11,97%. Usaha akomodasi dan penyediaan makanan minuman meliputi restoran, rumah makan, kafe, catering, dan yang serupa. Kemudian yang ketiga adalah industri pengolahan. Nah, sektor ini ditekuni oleh 16,53% pelaku UMKM dengan tenaga kerja yang terserap mencapai 22,75%. Industri pengolahan meliputi berbagai kegiatan produksi yang mengubah bentuk bahan baku atau mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang siap digunakan atau dikonsumsi. Contoh industri pengolahan adalah industri garmen yang mengubah kapas menjadi kain, kemudian industri konveksi yang mengubah kain menjadi pakaian, dan lainnya. Next. Nah, UMKM di negara lain. Jadi UMKM tidak hanya menjadi tulang punggung ekonomi di Indonesia, melainkan juga menopang perekonomian di kawasan ASEAN dan negara-negara maju seperti Jerman, Amerika Serikat, kemudian Jepang, dan Korea Selatan. Untuk di kawasan Asia Tenggara ada sekitar 88,8% hingga 99,9% bentuk usaha adalah UMKM. UMKM tersebut mampu menyerap 51,7 hingga 97,2% tenaga kerja di ASEAN. Sumbangan UMKM terhadap PDB di negara-negara ASEAN bervariasi, mulai dari 24% hingga 61%. Nah, untuk di negara tetangga seperti Singapura, kontribusi UMKM terhadap PDB mencapai 45%. Disusul Thailand 37,4%, kemudian Filipina 36%, Malaysia 31,1%, dan Brunei Darussalam 24%. UMKM juga berkontribusi terhadap ekspor non-migas di negara-negara Asia Tenggara. Seperti di Thailand, kontribusi UMKM terhadap ekspor nasional mencapai 29,5% dari total ekspor, kemudian Filipina 20%, kemudian Vietnam 20%, dan Malaysia 19%. Nah, UMKM juga menjadi tumpuan bagi sejumlah negara maju di dunia. Misal di Jepang, UMKM mencapai 99,7% dari total unit usaha dan menyerap tenaga kerja hingga 70,2% dari total orang yang bekerja. Kontribusi sektor UMKM di Jepang mencapai 50% terhadap PDB nasional dan 54% terhadap ekspor nasional. Untuk mengembangkan UMK ini, pemerintah Jepang berupaya mengurangi konflik yang terjadi antara pelaku usaha besar dan pelaku UMKM, serta menindak tegas setiap praktik persaingan yang tidak sehat yang dapat mematikan usaha kecil menengah. Dan pemerintah Jepang juga mendorong kerjasama antara perusahaan skala besar dengan
UMKM melalui skema linkage. Nah, pemerintah Jepang, apakah itu? Yaitu pemerintah Jepang melarang masuknya perusahaan besar untuk sektor usaha-usaha yang dianggap lebih cocok untuk digarap UMKM. Nah, untuk di Korea Selatan, jumlah UMKM mencapai 99,2% dari total unit usaha dan menyerap tenaga kerja hingga 87,5% dari total orang yang bekerja. Kontribusi sektor UMKM mencapai 49% terhadap PDB nasional dan 31% terhadap ekspor nasional. Kemudian untuk di Jerman, sebagai negara dengan perekonomian terbesar keempat di dunia, juga sangat mengandalkan UMKM untuk menopang perekonomian negaranya. UMKM di Jerman telah menyumbang 40% PDB dan menciptakan 70% lapangan kerja. Kemudian menyumbang 70% hingga 90% dari pasar-pasar UMKM di dunia. Nah, untuk di Amerika Serikat, sebagai negara dengan perekonomian terbesar di dunia, kontribusi sektor UMKM terhadap ekspor nasional mencapai 33,7% dari total ekspor non-migas. Next. Nah, kondisi UMKM yang sudah digital dan sudah terkoneksi dengan platform baru sekitar 13%. Nah, dari 63 juta usaha mikro, baru sekitar 8 juta pelaku UMKM yang terhubung dengan platform digital. Nah, artinya ini memiliki peluang sangat besar karena adanya pandemi COVID-19, banyak koperasi UMKM yang tadinya memasok ke pasar induk, grosir atau distributor, kini sudah beralih ke platform digital dan mengirim konsumen secara langsung. Bahkan untuk sektor tertentu seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, termasuk agroindustri, termasuk agro, omsetnya meningkat dengan mengampanyekan slogan hidup sehat. Tentunya peluang menjadi semakin besar dengan mengkampanyekan slogan hidup sehat untuk penjualan makanan tertentu karena masyarakat dipaksa untuk berubah. Nah, di samping itu UMKM terbantu dengan digitalisasi dan pindah ke platform digital. Saat ini harus memperhatikan kebutuhan masyarakat di era pandemi COVID-19 ini. Kemudian selanjutnya adalah tantangan pembiayaan ekspor UMKM di era digital. Secara umum, Indonesia ini sudah terhubung dengan infrastruktur. Namun ada beberapa daerah, ya, apalagi yang memang susah untuk dijangkau seperti pelosok, itu masih kesulitan sinyal termasuk ketersediaan gawai. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan kemampuan daya beli masyarakat terkait pembelian pulsa untuk mengakomodir interaksi melalui internet. Selain itu, bagaimana mendorong pelaku usaha UMKM untuk berpindah ke platform digital dan bagaimana caranya untuk mempercepat literasi pelaku UMKM dalam melihat lapangan pekerjaan, menyusun dan memilih ke platform digital. Nah, menurut OECD itu ada 4 sarana pembiayaan ekspor UMKM di era digital. Yang pertama adalah online platform connect SMEs with suppliers, buyers, and finance providers, yaitu platform, jadi adanya sarana atau platform yang bisa menghubungkan UMKM dengan suppliers, dengan pembeli, dan dengan penyedia layanan keuangan. Kemudian, supply chains finance solutions are offered by digital platforms. Nah, solusi keuangan rantai pasokan itu ditawarkan, itu bisa tersedia di bagaimanapun caranya bisa tersedia di platform digital. Kemudian, banks and fintech are joining force to push and leverage the ongoing digitalization.
Nah, kemudian adanya dorongan dari bank dan vintage yang bergabung, yang bekerja sama untuk memanfaatkan digitalisasi yang sedang berlangsung itu, seperti adanya online banking atau mobile banking seperti Genius, kemudian BCA Mobile, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah Vintage are proposing innovative solution and trade and supply chain in finance. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah Vintage itu mengusulkan solusi inovatif untuk perdagangan dan keuangan rantai pasokan. Nah, kamu selanjutnya, apa saja sih langkah-langkah strategis yang dapat mendigitalisasi UMKM di Indonesia? Yang pertama itu dengan mengadakan pelatihan seperti memberi gambaran dengan beberapa tahapan, antara lain melatih secara umum, memperkenalkan platform mulai dari penggunaan platform, menghubungkan dengan akses pembiayaan, dan terakhir mengembangkan bisnis digital. Nah, untuk meningkatkan langkah-langkah fokus strategi digitalisasi UMKM, ada 4 langkah. Yang pertama itu adalah peningkatan kepastian SDM melalui EduQKM, kemudian seri webinar, kemudian seri kampus, dan pahlawan digital. Nah, kemudian yang kedua itu mengangkat produk UMKM melalui komunitas dan aplikasi lokal. Kemudian proses digitalisasi atau proses pengenalan digitalisasi melalui kakak asuh seperti UMKM digital katalog. Dan yang terakhir, dukungan promosi dan pemasaran melalui billboard, promosi produk, pusat layanan usaha terpadu UMKM, kemudian mengulas produk berdasarkan banyak aplikasi melalui artis, influencer, dan sebagainya. Baik, demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Apabila teman-teman ada pertanyaan, mungkin bisa langsung disampaikan. Selamat sore Mbak Mama, saya izin bertanya. Apa saja hal yang perlu diperhatikan apabila kita ingin mengembangkan dan mempertahankan bisnis UMKM kita di era digital ini? Terima kasih. Mempertahankan, oke, baik. Jadi langsung saya jawab saja ya. Untuk bisa atau hal yang perlu kita perhatikan apabila kita ingin mengembangkan dan mempertahankan bisnis UMKM kita di era digital ini, yang pertama itu adalah tingkatkan kualitas produk. Nah, kualitas produk adalah salah satu elemen penting untuk mengembangkan UMKM, sebab produk yang berkualitas akan selalu menjadi pilihan utama konsumen. Dengan kualitas produk yang terjaga, kualitas bisnis otomatis akan meningkat. Oleh karena itu, pelaku UMKM perlu meningkatkan kualitas produknya secara bertahap. Meski hal ini terkadang meningkatkan biaya produksi, pelaku usaha bisa mengatasinya dengan menaikkan harga jual. Selama kenaikan harga jual masuk akal, produk akan tetap menjadi pilihan konsumen. Kemudian yang kedua adalah membaca tren. Konsumen biasanya mudah bosan dan cenderung ingin sesuatu yang baru. Maka dari itu penting pelaku UMKM untuk membaca tren terkini agar konsumen tidak lari ke kompetitor. Misalnya saja Anda adalah pelaku UMKM di bidang fashion dan mengetahui bahwa saat ini motif polkadot tengah menjadi tren. Nah, cobalah untuk menerapkan motif tersebut pada koleksi terbaru tanpa menghilangkan elemen yang menjadi ciri khas brand Anda. Gitu. Dengan demikian, Anda bisa menghasilkan produk yang sesuai dengan permintaan pasar.
Nah, strategi ini juga dapat digunakan untuk menggait konsumen baru, sekaligus menjaga pelanggan setia Anda. Kemudian yang ketiga adalah membangun engagement. Upaya lain yang bisa dilakukan untuk mengembangkan bisnis adalah membangun hubungan baik dengan konsumen. Selain berkomunikasi dengan ramah, pelaku UMKM dapat membangun hubungan dengan melibatkan konsumen dalam evaluasi dan pengembangan produk. Contohnya nih, pelaku UMKM bisa membuat kuesioner untuk mengetahui tingkat kepuasan konsumen terhadap produk-produk yang ada. Selain itu, kuesioner juga bisa dimanfaatkan untuk menciptakan inovasi yang dapat menjawab kebutuhan konsumen. Nah, yang keempat adalah memanfaatkan platform online. Nah, di era digital ini, peran platform online sangat penting untuk mengembangkan bisnis UMKM. Sebab saat ini sudah banyak konsumen yang lebih memilih bertransaksi secara online karena dinilai lebih praktis dan terjangkau. Selain itu, para pelaku UMKM juga dapat memanfaatkan platform online untuk berbagi kebutuhan, mulai dari sarana penjualan, komunikasi pelanggan, hingga promosi produk. Beberapa platform yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan tersebut adalah media sosial dan e-commerce. Nah, dengan memanfaatkan platform online tersebut, pelaku UMKM bisa menjangkau pasar yang lebih besar dan berpeluang meningkatkan penjualan. Kemudian ada satu lagi yang terakhir adalah meningkatkan skill bisnis. Nah, pengetahuan bisnis adalah modal penting bagi mereka yang ingin terjun atau tengah menjalani sebuah usaha. Hal itu diperlukan agar bisnis dapat berjalan lancar dan maksimal sehingga dapat terus berkembang dari waktu ke waktu. Nah, salah satu cara untuk meningkatkan skill bisnis adalah dengan mengevaluasi kinerja bisnis secara konsisten dan berkala. Dengan demikian, pelaku usaha dapat memonitor kesalahan-kesalahan yang dilakukan untuk dijadikan pengalaman dan pelajaran di kemudian hari. Selain itu, skill bisnis juga dapat ditingkatkan dengan mengikuti pelatihan-pelatihan bisnis. Contohnya seperti pelatihan laju digital yang diselenggarakan oleh Facebook Indonesia. Nah, seperti itu. Kurang lebih seperti itu, Mbak Lia. Apakah dapat diterima? Kalau ada lagi? Terima kasih, jawabannya sangat jelas sekali. Oke, baik. Untuk selanjutnya, apakah ada yang ditanyakan? Oke, sepertinya tidak ada. Terima kasih teman-teman untuk waktu dan kehadirannya. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini terkait dengan materi ini bisa bermanfaat untuk di kemudian hari. Terima kasih.